Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Bunuh 1000 pisau. Di sebelah kiri saya juga telah menyiapkan formasi bergerak tambahan. Pada saat ini, suara goyang terdengar di telinga Xiaoyan yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Karena meskipun saat ini Xiaoyan belum ada peluang untuk mengaktifkan formasi bergerak, tapi Xiaoyan tidak pernah memikirkan bahwa goyang yang selalu terlihat agak bodoh. Dia bahkan punya rencana cadangan. Jadi pikiran Xiaoyan segera bergerak dengan liar. Memikirkan apa lagi yang dia bisa lakukan sekarang untuk menunda sejenak. Karena meskipun Xu Yueli telah membuka semua segelnya saat ini dan mampu meledakkan kekuatan terkuatnya sekarang, hanya saja untuk memblokir telapak tangan Su Qiantai, seperti yang dikatakan Su Qiantai, dia masih kesulitan untuk mengatasi serangan acaknya. Dan Su Qiantai hanya menganggapnya sedikit lebih serius. Bahkan bukankah mungkin membunuh Xiaoyan dan Xu Yueli dalam sekejap? Dan selama konfrontasi singkat ini, di langit di atas bintang Hongmeng, ratusan dewa kekosongan melayang di langit, seperti menghalangi sinar matahari membawa rasa penindasan yang kuat. Bahkan tidak peduli apakah itu dari kapal dewa kekosongan yang muncul, setidaknya dapat menampung ratusan ribu atau bahkan jutaan prajurit Taishu. Jika ada 100 kapal dewa kekosongan, maka jumlah prajurit Taishu di dalamnya pasti sangat luar biasa. Dan Xiaoyan khawatir, para prajurit Taishu ini dapat menutupi seluruh langit bintang Hongmeng dalam sekejap. Pada saat ini, mata Xu Yueli dingin dan berubah menjadi cahaya hitam. Sepertinya dia sama sekali tidak takut pada Su Qiantai. Kemudian dia memutar sapi dewa kematian di tangannya dan langsung bergegas ke arah Su Qiantai dengan ganas. Tapi Xu Yueli segera dipukul mundur ke belakang lagi. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya. Kemudian dia langsung menginjak guntur ekstrim untuk pergi ke formasi bergerak yang diatur oleh Goyan. Tapi saat ini, tiba-tiba perasaan krisis yang kuat segera menyelimuti Xiaoyan. Anda ingin melarikan diri? Sekarang sudah terlambat. Di bawah suara Su Qiantai yang bergema, sebuah cahaya dingin langsung menuju Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan inilah sumber krisis yang dirasakan Xiaoyan. Segera dalam sekejap tubuh Xiaoyan berubah menjadi 10.000 kaki. Dan cahaya dingin itu langsung menembus tubuh Xiaoyan dengan keras. Tuar! Setelah cahaya dingin menembus ke dalam tubuh besar Xiaoyan, kemudian cahaya dingin itu meledak di dalam tubuhnya. Dan sebuah lubang berdarah besar keluar dari perutnya. Bahkan hampir mematahkan pinggang Xiaoyan. Tapi semua organ dalam hancur. Segera seteguk darah emas menyembur keluar dari mulut Xiaoyan. Jadi dia juga tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Kemudian Xiaoyan melepaskan kembali tubuh dewa aslinya, mengembang hingga 100.000 kaki. Adapun Xu Yueli saat dia mendekati Su Qiantai dengan ganas, Su Qiantai hanya menjentikkan jarinya dan langsung menjatuhkannya, sehingga membuat Xu Yueli mengeluarkan seteguk darah. Bahkan sepertinya ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di tubuhnya, sehingga wajah Xu Yueli berubah menjadi pucat. Tapi dia tidak pernah mundur, bahkan dia terus menyerang Su Qiantai lagi dan lagi. Pada saat ini, Xu Yueli sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia terus bergegas menuju Su Qiantai seperti orang gila. Tuar! Di bawah ledakan pukulan Su Qiantai, Xu Yueli dikirim terbang ke belakang lagi dan berubah menjadi garis darah. Melihat pemandangan ini, hati Xiaoyan tiba-tiba menegang. Yueli! Xiaoyan menggertakkan giginya, kemudian dia berhenti berpikir untuk mengaktifkan formasi bergerak. Tiba-tiba tubuh Xiaoyan meledak menjadi kabut darah keemasan dan langsung menyapu ke arah Su Qiantai. Namun meskipun tubuh dewa asli setinggi 150.000 kaki dipadatkan, hanya saja kali ini tubuh fisik Xiaoyan lengkap.
karena ada juga batasan untuk menggunakan terus-menerus tubuh dewa asli super raksasa. Bagaimanapun selama pertempuran ini, tubuh dewa asli Xiaoyan mendekati batasnya. Tapi meskipun tubuh Xiaoyan belum lengkap, Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju terus-menerus. 7 langkah mengejutkan para dewa. Segera, bayangan kaki raksasa yang kokoh bergerak menuju Suqian Taiyi dengan momentumnya yang luar biasa. Karena saat ini, Xiaoyan melihat Xiao Yueli terluka dan sebagai seorang ayah, hal ini benar-benar membuat Xiaoyan marah. Sehingga semua rasionalitas yang dia miliki sebelumnya lenyap saat ini. Dan hanya ada satu pikiran di benak Xiaoyan. Dia ingin melindungi putrinya. Di antara anggota klan Dewa Asli, kekuatan Anda memang tidak buruk. Tapi di bawah kekuatan saya, Anda rentan seperti halnya semut. Suqian Taiyi mendengus dingin. Meskipun serangan ini adalah metode Xiaoyan yang paling kuat saat ini. Tapi di bawah lambaian lengan baju Suqian Taiyi, sebuah angin kencang menyapu bayangan kaki besar di udara. Dan 7 bayangan kaki raksasa yang mengembun di udara langsung menghilang begitu saja dalam sekejap. Seolah-olah tidak pernah ada serangan Xiaoyan sebelumnya. Pada saat yang sama, jari-jari Suqian Taiyi diarahkan ke tubuh besar Xiaoyan. Kemudian sebuah kekuatan tak kasat mata yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang langsung menghantam tubuh Xiaoyan tanpa memberikan kesempatan Xiaoyan menghindar. Sehingga tubuh besar itu tiba-tiba meledak. Bahkan separuh tubuh Xiaoyan hancur total, yang membuat energi dan darah Xiaoyan yang awalnya agung, sekarang menjadi lebih lemah. Tapi saat tubuhnya meledak, Xiaoyan sama sekali tidak menyerah. Dia menggertakkan giginya dan meledakkan semua energi dan darah di tubuhnya. 200.000 kaki! Xiaoyan berteriak keras, kemudian tanda 9 bintang di antara alis bersinar dengan gila-gilaan. Dan dia segera memeras energi dan darah terakhir dalam tubuhnya. Meskipun daging dan darah yang rusak telah terputus, tapi pada saat ini dikondensasi menjadi tubuh yang lebih besar dengan ruangan menderu. Segera Xiaoyan mengangkat jarinya dan cahaya kemasan tiba-tiba mekar dengan gila-gilaan. Pegang matahari dan bulan di tanganku, dan raihlah bintang-bintang. Jelas, ini adalah keterampilan bertarung paling kuat yang dapat dilakukan tubuh dewa asli Xiaoyan saat ini. Namun, meskipun tubuh fisik Xiaoyan telah berkembang hingga 200.000 kaki, untuk tubuh fisik Xiaoyan mungkin bukan batasnya. Hanya saja kekuatan energi dan darah di tubuhnya hanya dapat mendukungnya hingga saat ini. Segera Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, seolah-olah seluruh dunia ada dalam genggamannya. Bahkan hanya dengan menggoyangkan telapak tangannya, itu terlihat sangat mengesankan. Oh, benar saja, mereka yang berasal dari klan Dewa Asli pernah menimbulkan kehebohan besar di 9 dunia utama. Ternyata jalur pemurni tubuh abadi memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi di depan saya, semuanya sia-sia. Rusak! Suqian Taiyi berteriak dengan keras. Setelah suaranya hilang, Xiaoyan yang sepertinya menggunakan tubuh abadi sepenuhnya. Tapi bagi Suqian Taiyi, itu hanya untuk membunuh makhluk di bawah keabadian dewa. Apakah ini batasan Anda untuk melawan saya? Tapi sayang sekali, itu bisa dirusak dengan mudah. Suqian Taiyi terus mencibir, karena serangan Xiaoyan masih bisa dinetralisir. Kemudian Suqian Taiyi terus menghancurkan tubuh besar Xiaoyan. Bahkan dengan tubuh setinggi 200.000 kaki yang menutupi langit dan matahari. Di bawah serangan Suqian Taiyi yang terus-menerus, tubuh Xiaoyan yang tampak tidak bisa dihancurkan, sekarang bisa dihancurkan oleh tembakan Suqian Taiyi. Seolah-olah jika tubuh abadi Xiaoyan diumpamakan sebagai perisai, maka Suqian Taiyi adalah tombak yang lebih tajam. Jadi meski tubuh Xiaoyan sangat kuat, tapi Xiaoyan adalah dewa asli dari alam leluhur. Bahkan jika dia dapat bisa bertarung lintas dan mampu melawan tingkat ketiga. Namun pada dasarnya, tubuh utama Xiaoyan hanya berada di keabadian kaisar. Jadi bagaimana dia bisa menghadapi Suqian Taiyi yang jauh lebih kuat?
Bagaimanapun kesenjangan kekuatan keduanya terlalu besar. Bahkan saat Xiaoyan menghadapi Suchou yang berada di tingkat ketiga keabadian dewa, dan Suchou telah membuka 3 sumber kekuatan asli, Xiaoyan sudah merasa lelah. Terlebih lagi sekarang menghadapi Suqian Taiyi. Sekarang tubuh dewa asli Xiaoyan benar-benar runtuh dan meledak menjadi kabut darah emas. Meskipun akhirnya tubuh utama Xiaoyan dapat dipadatkan, hanya saja Xiaoyan terlihat sangat pucat karena amarah. Bahkan kulit dan daging di tubuhnya juga belum pulih sepenuhnya, karena energi dan darahnya rusak, sehingga kecepatan pemulihan menurun tajam. Bagaimanapun, meskipun bintang Hongmeng memberikan kekuatan terakhirnya untuk membantu Xiaoyan, namun kekuatan bintang ini telah lama diserap oleh Sulin, bahkan telah diserap oleh Taisu. Jadi meskipun sekarang dia membantu Xiaoyan, tapi bintang Hongmeng juga hampir kehabisan kekuatan bintang. Ditambah lagi sekarang, kekuatan Xiaoyan telah mencapai batasnya. Lagi pula, Xiaoyan belum menerobos keabadian dewa, jadi saat ini dia benar-benar tak mampu melawan Suqian Taiyi. Bahkan tubuh Xiaoyan telah melemah sampai ekstrim. Jadi selama Suqian Taiyi mau, dia dapat membunuh Xiaoyan kapan saja. Segera jari Suqian Taiyi diarahkan ke Xiaoyan lagi untuk memberikan pukulan fatal. Mungkin dengan pukulan ini dia dapat sepenuhnya melenyapkan Xiaoyan. Tapi saat ini, sosok Xiao Yueli tiba-tiba berdiri di depan Xiaoyan. Meskipun Anda adalah ayah gadis kecil ini, dan saya tidak ingin melindungi Anda, tapi saya khawatir gadis kecil ini akan menjadi gila. Jadi saya akan melindungi Anda sebentar. Pada saat ini, Xiao Yueli jelas-jelas berdiri di depan Xiaoyan, tapi Anda dan suaranya telah berubah. Kedengarannya dia terlalu acuh tak acuh, seolah-olah Xiao Yueli seperti orang yang sama. Dia berbeda dari sebelumnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.